Kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah dari tempat ini setiap yang bernafas memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan Tuhan. Kiranya Tuhan pujian kami, kehadiran kami hanya rindu menyenangkan hati Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan bagi Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan turun atas kami lewat ibadah dan sekaligus acara pentabisan hamba-Mu. Sehingga hari ini sungguh kemenangan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, bahkan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kedua ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah turut campur tangan Tuhan menyertai kami. Kami pulang membawa kemenangan dan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua yang siap beribadah katakan amin. Sembah nama Tuhan kita Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Kita memuji nama Tuhan, mau yang di gereja, mau yang di rumah sama aja. Karena urapan Tuhan, jamahan Tuhan ada di kita. Amin. Yang percaya Tuhan, kita balik angkat tangannya. Berikan Tuhan praise.
persiapan Tuhan. Dan bila kita hari ini masih diberikan kesempatan buat beribadah, baik itu di tempat ini dan juga di rumah-rumah, kita benar-benar mengucap syukur atas kesempatan yang luar biasa indah. Kita boleh melihat orang-orang sayangan kita dengan tubuh yang sehat, yang luar biasa. Nyata Tuhan ada untuk kita semua. Saya berdoa dari sini untuk orang-orang yang berbeban berat, untuk orang-orang yang ditinggalkan. Mungkin orang-orang itu juga sedang berada di rumah sakit atau terkena COVID. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kerinduan kita untuk memuji Tuhan dan mahkota-mahkota sudah disiapkan untuk kita semuanya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kita mau sama-sama katakan dan pujian. Naikkan pujian ini. Engkau sungguh merancang kami Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan pemurahanmu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Engkau baik. Kami telah mengalami kebaikan-Mu. Sepanjang corona sekalipun, kasih-Mu tidak pernah berubah. Justru pengalaman iman Kau tambahkan bagi kami. Betapa penyertaan-Mu sempurna. Kasih-Mu selalu baru kami rasakan. Kalau hari ini kami kuat, kami ada, itu karena anugerah-Mu semata-mata. Kami percaya semua yang terjadi ini seizin-Mu untuk menguji iman kami. Apakah kami takut akan Tuhan atau takut karena keadaan? Yang kami tahu rambut kepala kami jatuh menghitung Tuhan. Semua kejadian kami Kau tahu, dan Kau sanggup menolong kami, memberi kami kemenangan demi kemenangan. Pengharapan kami satu, semua untuk kebaikan iman kami. Terima kasih kehadiran-Mu tengah-tengah ibadah kami. Kami amat percaya Roh-Mu sudah melawat kami satu persatu. Selikan mata roh kami betapa Tuhan sudah hadir dan siap memberkati kami. Mari sekarang ambil alih rangkaian ibadah ini. Tetap Kau dimuliakan di antara kami. Bekerja dengan maksimal dengan cara-Mu yang paling ajaib, sehingga seluruh jemaat yang hadir dan melihat acara ini semua diberkati. Sekarang perkatakan isi hati-Mu kepada kami. Kami siap terima perkataan. Terima kasih, kami bersyukur dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap bersama katakan amin. Baik, salam. Halo. Halo. Saya tahu ini kondisi seperti ini banyak orang takut. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian punya waktu melangkah ke rumah Tuhan. Saya lelah kita dengan Tuhan dan kembali sia-sia. Terus mari kita mulai, kita akan buka kitab sama-sama dalam kita disiapkan. Injil Yohanes pasal 12. Mari bersama saya kita akan buka bagian ini. Injil Yohanes pasal 12. Mari bersama saya kita akan membuka bagian ini. Bisa saya siapkan juga mulai dari awal, silakan yuk. Injil Yohanes pasal ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Baik, yang bawa Alkitab, bawa HP, kita ikuti sama-sama. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8. Bisa yuk? Belum? Baik, mari kita baca bergantian sama-sama. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bergantian. Saya mulai yang pertama. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat kedua silakan. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak nawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak nawastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Silakan, silakan. Mari kita mulai. Ini kisah yang tidak asing buat kita. Yesus ada di Betania, rumah Lazarus. Yesus diundang untuk apa? Mengucap syukur, makan bersama-sama. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, maka mereka makan bersama-sama. Ketika mereka makan bersama-sama, ada sebuah drama yang menarik adalah Maria tiba-tiba mengambil minyak narwastu
yang murni setengah kaki. Lalu dibukalah minyak narwastu itu di kaki Yesus. Dia curahkan tetes demi tetes. Gak cukup sampai itu saja. Kemudian dia membuka rambutnya, mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Maka orang mulai gusar, ada apa itu? Dan Yudas Iskariot berkata, ini pemborosan. Ini tidak benar. Mending minyak ini jual, kasih orang-orang miskin, harganya 300 dinar. Tapi Yesus berkata, biarkan. Ini justru akan menyiapkan penguburanku. Saudara, kisah ini tidak simpel. Ada 3 hal ketika saya renungkan ketika persiapan ini, hari ini tolong dikeluarkan. Ada 3 hal pertanyaan yang munculkan di sini. Yang pertama-tama adalah, mengapa Maria melakukan itu? Di tengah pesta makan, ucapan syukur, Lazarus bangkit dari kematian. Tapi justru Maria melakukan hal yang tidak asing. Dia membuka minyak narwastu itu. Dia curahkan kaki Yesus. Ini tidak asing. Ketika dicurahkan itu, maka yang kedua Yudas sangat gusar. Mengapa seperti itu? Ini pemborosan. Justru kalau Anda ngomong gereja orang percaya, kalau ada sisi 2 hal yang berbeda. Kata baik-baik. Pertama, ada orang seperti Maria yang dengan sungguh-sungguh, yang berapi-api mencintai Tuhan. Ada orang seperti Maria yang barangkali berkorban di luar batas kemampuan. Hanya diberikan. Ini luar biasa, bukan? Tapi ada lagi yang kedua, yaitu Yudas. Selalu ada orang yang selalu salah paham. Ada orang yang berapi-api korban luar biasa. Satunya bilang gini, itu dong. Kamu terlalu fanatik. Kamu terlalu boros. Ngomong gereja orang percaya selalu seperti itu. Di tempat ini itu sama. Ada orang yang korban jutaan, mati-matian demi Tuhan. Waktu bilang ini, kok saya tidak mau. Itu boros, gak masuk akal. Selalu ada seperti itu, Bapak Ibu. Gereja selalu ada 2 kutub yang berbeda. Dimanapun kita berada selalu seperti itu. Di mata kita juga sama. Ada mungkin suami yang berapi-api iring Tuhan, istrinya bilang, gak usah fanatik, udah biasa aja. Atau istrinya sungguh-sungguh cari Tuhan, siang malam cari Tuhan. Mereka berkata, jangan seperti itu. Nah, saya kasih sikap apa kita? Saya bersyukur. Yang ketiga, Yesus tidak memarah. Yesus dalam konteks itu, menurut saya pribadi, dia menikmati. Ketika Maria mencurahkan minyak narwastu setengah kaki itu, curahkan di kakinya. Dengan rambut terurai, Maria membasuh kaki Yesus. Ketika persoalan timbul 2 hal ini, Bapak Ibu, saya nggak tahu seperti apa cara atasinya. Seperti ibadah hari ini, ada banyak orang berkata tutup. Orang berkata lagi sekali, 2 kali. Ada muncul seperti itu. Apakah kita sakit? Apakah Yesus disenangkan? Itu persoalannya. Apakah Yesus dimuliakan atau tidak? Maaf, kita nggak bisa menyenangkan orang. Yang jelas dari habiskan. Atau tetap dalam pelayanan Tuhan. Ada muncul Tuhan ini. Kok seperti ini putusannya? Harusnya A atau B. Gereja kita, gereja karismatik. Hamba Tuhan memegang peranan penting. Menerima pewahyuan dari Tuhan. Bukan gereja presbyterian yang harus tua-tua rapat dulu, bukan. Itu penting memang. Atau gereja kongresional, jemaat yang rapat, bukan, tapi Pentakosta. Seorang hamba Tuhan menangkap visi Tuhan, apakah yang menyenangkan Tuhan atau tidak? Termasuk hari ini. Apa yang kita kerjakan senangan Tuhan atau tidak?
Sekali kau ngurusin banyak orang, kita jadi bingung. Sekali lagi, ini pilihan kita. Yesus senang nggak dengan sikap Maria? Kalau senang, Yesus pasti dimuliakan. Kalau tidak senang, berhenti cukup Maria, ini memalukan. Tidak. Terus lagi. Terus dalam pelayanan gereja, pelayanan kita sebagai orang percaya, minimal ada 3 hal penting yang harus terjadi di sebuah gereja dan pelayanan orang percaya termasuk kita hari ini. Pertama adalah harus muncul namanya kekaguman akan Tuhan. Maria memecahkan minyak alabaster di depan umum. Dia mengatakan bahwa aku buka rambutku. Pada baca kitab Korintus berarti apa? Ini perempuan nakal. Dia belum suami lagi, tapi dia tumpahkan minyak, dia buka rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Kenapa saudara? Maria membuktikan dia kagum akan Tuhan. Orang percaya pelayanan gereja setelah 1 jam ini, kita kagum akan Tuhan. Kita bisa berkata, ku kagum hormat akan aktivitas kita kecil. Saya berdoa pelayanan kita terus muncul rasa kagum kita akan Tuhan. Nah apa? Indikasinya kita kagum akan Tuhan. Dan mengapa kita mesti kagum akan Tuhan? Ya Biblia silakan yang pertama-tama. Karena kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Enggak bisa kita ngotot harus seperti ini. Enggak bisa. Harus muncul dari hati karena aku kagum akan Tuhan. Kenapa? Karena Maria punya pengalaman iman dengan Tuhan. Apa pengalamannya? Lazarus bangkit dari kematian. 4 hari. Secara manusia berbau, tapi Yesus membangkitkan Lazarus. Itu pengalaman penting bagi Maria. Sehingga bila awas harga diri yang tidak ada artinya dibanding kagum akan Tuhan. Apa saudara, hidupmu sudah mati oleh dosa-dosa kita. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kau diampuni. Saya sungguh berdoa kita kagum akan Tuhan melebihi masalahmu. Aku semua orang takut hari ini. Saya juga takut. Tapi kagum kita. Karena kenapa? Aku punya malah hidup bersama dengan Tuhan. Dulu kita bukan siapa-siapa. Setelah manusia kita dibuang, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, engkau diampuni, engkau diterima kembali. Termasuk penggembalaan. Jika ikat setan, saya berdoa serius, pengalaman hidup dengan Tuhan dibagikan. Itu yang berdampak. Yang kedua, Maria tidak sekedar dia punya pengalaman hidup dengan Tuhan, tapi yang kedua, dia kata di sana adalah Maria mengenal Tuhan. Sampai dia korbankan harga dirinya, hartanya. Di depan banyak orang dia korbankan harga dirinya. Kenapa? Karena yang kedua, Maria tahu persis siapa yang dia layani. Kalau Anda baca kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20, Yesus itu penuhan Allah itu sendiri. Dia mendamaikan dengan kematiannya bumi dan surga, manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Dia pagi ini sebagai orang percaya, kita kagum. Karena kenapa? Kita mengenal Tuhan dengan benar. Iman gak bisa dipaksa, korban gak bisa dipaksa, ibadah gak bisa dipaksa, kecuali satu hal. Aku mengenal Tuhan dengan benar. Filipi, yuk, pasal 2. Dengan tegas berkata, dia nama segala nama, semua lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Saya sungguh berdoa bagi pengalamanmu dengan Tuhan itu didasari apa? Aku mengenal Tuhan dengan benar. Gak ada nama lain, gak ada Allah lain kita sembah kecuali satu Yesus. Yang kita muliakan, kita agungkan, dia nama segala nama.
Gak terganti oleh apapun. Allah mau tunjuk kepada Tuhan. Kiranya pelayananmu, Pak Indra dan juga Pak Anton, karena kau kenal Tuhan dengan benar. Dia aku sembah, dia aku muliakan, dia aku agungkan. Itulah prinsip dasar dasari sebagai orang percaya. Aku mengenal Tuhan. Yang kedua, silakan. Mengapa Maria sampai korbankan minyak yang mahal? Ketiga, maka Maria mengambil setengah kaki minyak lawastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dengan minyak setengah kaki lawastu yang murni. Saudara, minyak lawastu itu juga sekedar untuk urapan sebenarnya. Pertama yang bisa untuk masak, biji oil. Kedua, ini kamu bergawan. Di sana seorang perempuan muda dibekali minyak lawastu. Apa tujuannya? Itu untuk malam pertama, membuktikan maaf berarti katanya masih virgin, maka dipecahkan minyak lawastu itu tidak semerbak. Tamu undangan berkata, ini masih murni, masih suci. Maria belum berumah tangga. Artinya apa? Ketika minyak dipecahkan, dia ingin berkata, aku nggak punya laki-laki lagi oleh satu Yesus. Hidupku hari ini milik Tuhan. Bahkan sekali lagi rambut itu yang dikurai itu, dia mau menaruhkan dirinya, nggak ada Allah lain. Tapi saudara, gereja, pelayan Tuhan, anak Tuhan, kita saya bilang itu, pribadi yang sudah mengalami Kristus. Remaja-remaja saya kasih memahami sama-sama kita. Di sana ada Cynthia, jika mau merit minta saya untuk memberikan lawastu ya rombongan kita, kami yang begini. Bisa mahal sekali. Jadi dengan kita minyak di sana itu murni. Kalau kita kalau disemprot dikit lagi, minyak begitu halus semua. Sekali lagi, gereja pelayanan umat Tuhan, pribadi yang mengalami Kristus. Silakan ya. Seperti apa sih pribadi yang mengalami Kristus itu? Dan Yudas berkata apa kira-kira? Mundur lagi. Yudas berkata apa? Ini harganya 300 dinar. Seorang upahan atau hamba di sana itu saja 1 dinar. Kira-kira waktu itu 300 dinar dari 300 hari. Ini gaji sebulan. Maka Yudas berkata apa? Sayang, orang miskin. Selalu orang muncul, sayang Pak, beli yang lain juga mungkin kenyang. Terus Tuhan kasih ini, mari kita mencoba lihat kita. Orang yang mengalami Kristus itu berbeda. Mungkin bagi perhitungan sama Tuhan. Terus ini loh, Maria pasti mengalami Tuhan karena apa? Statusnya, aku ini hamba Yesus Tuhan. Saya tuliskan di sana, saya bisa melihat, ya, Yesus itu baru masuk kita dengan sempurna. Pertama dosa kita, Tuhan sudah mengampuni dosa. Apapun kondisi dosa, kita berkata semilah kondisi apapun, dikasih Tuhan. Kedua, malu, asal walaupun angkat, Yesus ditelanjangi. Golgota itu kan pinggir jalan, sekarang tempat komplek. Orang bisa lihat dia ditelanjangi, dia ambil alat itu. Bukan lihat baik-baik. Rasa sakit, bahkan masa lalu. Jadi kalau orang Kristen masih ngomong masa lalu,
kesalahan terus, maaf saya menguji bahwa ini dia kita mengalami Tuhan dan statusnya berbeda. Iblis juga masa lalu, Tuhan juga masa depan. Memang dia dulu kita tegas dia, kamu gak layak, kamu gak bisa, Anda masuk jebakan. Maria, pribadi yang mengerti persis, lunas, dibayar di kayu salib. Nah, kiranya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini, pribadimu sudah mengalami Kristus dengan cara apa? Nanti statusnya. Kalau saya tanya hari ini, Bapak Ibu kasih juga yang di rumah, tahu status dalam Tuhan, tahu? Apa status dalam Tuhan? Tahu? Bahwa hidupmu tidak pernah menyerah. Pak, ini COVID banyak Bapak Ibu yang tidak COVID, saya tahu persis. 2 hari ini atau seminggu saya layani 2 orang kena COVID, nggak telepon, nggak pernah keluar 2 tahun, nggak pernah keluar mas. Saya kunjungan dia bilang stop di pagar, nggak COVID juga. Satu ibu yang pernah lagi Bapak Ibu, dia kemana pakai kos tangan, keluar dia langsung ramas. Wah dia. Saya pribadi COVID itu adalah sedikit. Itu semakin memahami siapa statusmu. Jadi yang kedua sekali lagi saya bilang, pertama-tama adalah kagum akan Tuhan. Kedua, pribadi yang mengalami Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Mari kita baca saat 12 ayat 7. Ya, betul ya. Terus, masih lebih ya. Oke. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-7. Saya dikeluarkan dulu. Yohanes pasal 12 ayat ke-7. Oke, saya baca bagian kita. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan ini, hal ini, mengingat hari pengkuburan. Saya ulang sekali lagi. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari pengkuburan. Sama dia mencurahkan minyak dengan mahal itu. Yesus dia memarahi. Sebuah kata penting yang kita ingat. Biarkan itu mengingat pengkuburan. Artinya apa? Yesus tahu persis dia akan mati, akan dikuburkan. Ada orang yang datang kuburan dia untuk meminyaki. Terus saat Yesus meninggal atau dia mati, 2 perempuan datang ke Yesus. Pagi-pagi benar katanya dia, pakai rempah-rempah dan minyak rawas agar apa? Kuburan itu hancur. Tapi saudara, mengapa kita bertahan dalam iman? Mengapa kita kuat dalam Tuhan sampai hari ini? Kenapa? Ini kita sedang menyiapkan sesuatu yang terdepan. Gereja, pelayanan gereja menuju hari kita. Gak sekedar cuma diberkati, gak cukup, gak sekedar aku dilimpahi, tidak. Menyiapkan hal yang ke depan kita. Apa ke depan? Tahu semua apa yang terjadi. 2 hal Bapak kita bacakan. Mari kita silakan. Ini yang pertama. Gereja punya 2 hal yang pertama. Punya penglihatan, mimpi dan kekuatan. Dan yang God Center yang saya kenal, ada 2 dalam roh, penyimpan dalam roh. Kiranya semakin mempertajam penglihatan iman kita, makin muncul nubuatan membangun jemaat, mimpi ke depan untuk kita lakukan. Itulah gereja. Jadi kalau ngomong soal gereja hanya hari ini Bapak Ibu, bagaimana gembala, bagaimana pengurus gereja punya mimpi ke depan, visi ke depan, punya penglihatan ke depan, nubuatan ke depan. Saya berdoa serius. Gereja
center, Yesus centernya. Pakai melihat ke depan. Sebelum itu siapa apa lihat hidup ini. Lihat nubuatan penglihatan dari Bapak pusat. Jangan pernah melangkahkan kesakan orang. Jangan pernah melangkahkan hanya keinginan daging. Karena penglihatan, mimpi nubuatan terjadi. Yesus belum terjadi, udah tahu persis. Dan yang penting yang kedua adalah orang percaya, gereja hamba Tuhan harus menyiapkan jemaat nyongsong Yesus sebagai mempelai kita. Gereja kita punya visi, menyiapkan jemaat untuk menyongsong Tuhan sebagai mempelai. Kayaknya pelayan Pak Hendra dan Pak Anton menyiapkan jemaat untuk menyiapkan datang Yesus menyongsong Tuhan datang. Saya mau tanya Julia sebelum saya akhiri, kira-kira kalau Yesus datang hari ini sudah siap menyambut Tuhan datang 2 kali? Saya mau tanya sekali, sudah siap? Berarti saya berkata ukuran segala saya diberkati tidak. Jemaat siap song-song Tuhan datang. Saya berdoa Pak Indra atas tim yang baik untuk membawa jemaat ke sana siap nyongsong Tuhan datang. Ada nubuatan, ada mimpi, ada penglihatan ke depan. Maka percayalah apapun kondisi kita bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tetap bisa kita masuk sini. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Katakan dengan iman kita. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Ini sungguh-sungguh datang ke Tuhan dengan segenap hati. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Mari hampiri Tuhan. Adakah jemaat Tuhan kasih hari ini engkau kagum akan Tuhan, engkau ke gereja, engkau melayani karena kagum akan Tuhan, karena engkau mengenai banyak kebaikan Tuhan, dan engkau mengenal Tuhan dengan benar. Dia Allahmu, Dia Tuhanmu. Dan kiranya anak Tuhan, jemaat Tuhan tempat ini, jemaat yang sudah mengalami kesusahan pribadi. Aku dulu orang berdosa, aku dibuang orang, tapi dikasihi Tuhan. Hidupku pernah celah, masa laluku buruk, tapi dalam Tuhan telah lunas dibayar di kayu salib. Tapi itu aku tahu persis, aku siap menyongsong Tuhan datang kedua kali. Hari ini saya lelah sampai karena pergumulan.
kembali hampiri Tuhan. Dia tetap mengasihimu apapun kondisimu. Pelayan Tuhan bersama saya maju, kita akan persiapan untuk masuk perjamuan suci. Mari segera dengan segala katakan karena salibmu hidup. Mari sekarang letakkan roti di tangan kanan. Kau bisa lihat ayatnya sebagai rema hari ini untuk meneguhkan imanmu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan keteguhan. Sekarang angkat roti dengan tangan kananmu di atas kepalamu. Tuhan, ini tubuhmu sendiri. Sebentar aku makan, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kutuk dilepaskan, berkat dicurahkan. Segala kecelakaan tidak menimpa hidupku, kebanggaan tidak mendatangi hidupku, kerukunan, kedamaian tinggal di hidupku. Malam itu dia mengambil roti, mengucap syukur serta memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang tercurah-curah bagimu. Saudara, bukankah roti yang kau angkat adalah tubuh Tuhan sendiri? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang anggur, letak di tangan kanan. Kemampuan Tuhan bisa. Ini darahmu Tuhan. Dengan darahmu dosaku diampuni, pelanggaranku disucikan, kutuk nenek moyang dilepaskan, keguguran, kebangkrutan, kemalangan, sakit menaun, kanker, dipatahkan dalam nama darah Yesus.
Aku merdeka bersama dengan Tuhan. Malam tadi mengambil cawan anggur serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan ke anggur yang kau angkat adalah darah Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Terima kasih. Berdoa ke firman Tuhan. Silakan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan, yang mengingatkan kami dalam menyongsong Tuhan kembali ke dunia yang kedua kali. Kiranya kami memiliki hati seperti Maria, hati yang menyenangkan dan kagum akan Tuhan, sehingga apapun yang boleh terjadi di dunia ini, iman kami tetap kuat, tetap kokoh, tidak berkurang sedikit pun juga. Sebab kami tahu satu-satunya juru selamat hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teguhkan jemaat-Mu lewat perjamuan suci yang sudah kami peringati bersama-sama. Kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan iman kami sekalian. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu dan juga jemaat yang hadir. Juga kami menyerahkan sebentar acara pentabisan pendeta muda Hendra. Kiranya tangan kuasa Tuhan bekerja. Kami bersyukur hamba-Mu Tuhan telah pilih untuk Kau jadikan alat-Mu menjangkau banyak jiwa di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat, kita angkat pujian, kita membawa puji. Sebelum nanti kita akan memulai pentabisan pendeta muda Hendra. Terima kasih Yesus. Saudara, hari ini akan ada pentabisan pendeta muda atas nama Bapak Hendra Parulian Sijabat dan sekaligus sebagai gembala di JKI God Center. Saya panggil berdua bisa bagi berdiri. Boleh menghadap ke jemaat, silakan. Boleh menghadap ke jemaat. Boleh silakan hadap saya sekarang. Silakan duduk kembali. Apakah ada dua perwakilan dari jemaat? Silakan beri kesempatan untuk menyampaikan bahwa mereka berdua tidak keberatan bahwa Pak Hendra sebagai pendeta muda dan juga gembala God Center. Silakan bisa maju ke depan.
Pau mewakili seluruh jemaat di DKI God Center menerima Bapak Hendra Sijabat MA sebagai gembala di DKI God Center. Saya Yoakim Cassius Randy menerima Bapak Hendra Sijabat MA sebagai gembala DKI God Center. Saudara, pada awalnya gembalanya adalah Pak Anton. Pak Anton menggunakan waktu untuk sabatikal, kita doakan selesai sabatikal tetap kembali sebagai tim penggembala God Center. Boleh sekarang berdiri kembali Pak Hendra dan Ibu, silakan. Saya ingin menanyakan 3 pertanyaan penting bagi Pak Hendra. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, sambil angkat tangan. Yang pertama, Pak Hendra yakinlah, dan apakah Anda yakin bahwa pendeta gembala itu sebuah panggilan dari Tuhan? Bagaimana jawabmu? Iya, saya yakin. Kedua, apakah Anda akan berjuang semaksimal mungkin untuk menggembalakan sampai Tuhan memanggilmu pulang ke rumah Tuhan? Ya, saya berjuang. Yang ketiga, apakah Anda mau kerjasama dengan tim, baik tim JKI God Center ataupun JKI Sejabar? Bagaimana jawabnya? Ya, saya akan bekerjasama dengan tim. Terima kasih. Sekarang Ibu saya panggil memang khusus karena gembala dipanggil adalah berdua. Pak Hendra nggak akan bisa sendiri, butuh Ibu. 2 pertanyaan buat Ibu. Pertama, apakah siapa namanya Bu? Saya belum kenalan. Jenny ya. Jenny. Baik. Pertama-tama, apakah Ibu mengizinkan Pak Hendra sebagai pendeta muda dan gembala God Center? Izinkan ya. Oke, kalau enggak batal Pak. Kedua, apakah Ibu mau mendukung sepenuh hati pelayanan Pak Hendra sebagai gembala muda dan pejabat gembala di JKI God Center? Baik, silakan. Apakah Bapak Hendra bisa masih kuat berlutut? Oke, silakan berlutut. Atau kalau nggak pakai kursi boleh ditolong. Oke, kalau nggak kuat pakai kursi boleh. Kita tolong Ibu Yeni juga tolong supaya kuat. Sudah ambil Ibu ya? Bukan, oh ya. Baik, ya silakan berdua. Pak Hendra kuat? Bisa, oke. Baik, kita berdiri bersama-sama. Nanti Pak Anton sebagai founder God Center bisa menumpang tangan untuk Pak Hendra dan Ibu. Dia kata mimpi, nubuatan, bisa buat mereka. Silakan Pak Pendeta Muda hadir bersama maju ke depan, bantu saya untuk mendoakan. Mari Pak Anton doakan yang terbaik, impartasikan hal yang terbaik sebagai founder JKI God Center. Silakan. Ya, salam semua saudara-saudara. Sebelum kita lakukan pentabisan atau penyerahan tongkat penggembalaan, rasanya saya penting dan harus saya sampaikan pesan Tuhan, yang mana pesan itu buat jemaat-jemaat God Center dan juga jemaat yang dikasih Tuhan tempat ini, juga buat saya khususnya secara pribadi. Berdiri dulu sebentar ya. Jadi memang supaya tidak timbul pertanyaan, mungkin orang bertanya-tanya sebelum terjadi hal ini, sampai ini saya anggap ini merupakan puncak buat saya. Jadi memang waktu itu diperlihatkan ada suatu badai. Saya di tengah perahu dan badai itu sangat kencang, tapi di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus yang menyertai saya sampai pada akhirnya perahu itu ke tepian dan mulai saya dibopong, diangkat sama Tuhan sampai ke bukit. Dan selama proses sabatikal ini saya betul-betul percaya bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup ini jelas semua seizin Tuhan. Saya diberikan sebuah jawaban oleh Tuhan, karena saya selama sabatikal ini bertanya, apa sih Tuhan, maksud Tuhan dalam semuanya ini. Dan saya bersyukur sekali Pastor Hendra ya, Pak Hendra yang akan menjadi pastor di God Center,
ada 3 jawaban. Yang pertama diperlihatkan lewat penglihatan melalui pelayan Tuhan di God Center saat itu. Awalnya saya tidak merespon, hanya mendengar tapi lalu begitu saja. Tapi yang kedua ada penubuhan dan ibu rohani saya untuk ke depan. Dan yang ketiga lewat anak saya mimpi. Jadi 3 jawaban ini sudah cukup buat saya sebagai jawaban yang konkret dari Tuhan bahwa saya tetap menjadi gembala, hanya tongkat penggembalaan diserahkan kepada Pak Hendra Sijabat itu. Jadi nggak ada istilah mantan pendeta. Kalau mantan penjahat atau mantan pejabat mungkin ada, itu ya. Jadi semua ada rencana dalam Tuhan. Itu saja. Ya, terima kasih. Iya, kayaknya saya tetap menantikan Pak Anton bisa sebagai tim penggembalaan di God Center. Ya, tidak berakhir. Kita doakan dalam masa terus mencari kehendak Tuhan yang terbaik. Boleh silakan berduduk kembali. Mari Pak Anton bisa doakan. Dengan Ibu, mari Ibu Anton Mila, mari impartasikan hal yang terbaik dari Tuhan untuk mereka berdua. Boleh Pak Anton berdua, saya akan mentransmisikan, silakan Pak Anton. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, Engkau nyatakan segala sesuatu di bawah kolong langit bumi ini. Semua karena Engkau yang menyatakannya. Biarlah saat ini Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Seperti halnya minyak narwastu. Demikianlah saat ini urapan Tuhan bekerja. Saat ini tangan Tuhan yang mentahbiskannya. Kau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk mentahbiskan dan sekaligus menyerahkan tongkat penggembalaan. Kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan senantiasa menyertai Pak Hendra Sijabat dan juga Ibu Jenny saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama jemaat Tuhan kita arahkan tangan kita saat ini. Mari hamba Tuhan bisa maju ke depan, kita akan kelilingi Pak Hendra Sijabat dan Ibu. Sebagai hamba Tuhan aku mentahbiskan hari ini sebagai pendeta muda dan gembala God Center. Pengurapan Tuhan tinggal mulai hari ini. Roh Allah bekerja maksimal. Kau melihat penyataan Tuhan dengan maksimal, sehingga pelayanan mulai hari ini diurapi Tuhan. Berkata membangun, menguatkan bagi banyak orang. Aku mengutus Engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, nama segala nama. Aku memberkati Ibu sebagai pendamping yang baik, sebagai rekan sekerja yang baik, saling menopang. Tangan Tuhan yang murah memelihara mereka, sehingga hari ke depan dalam penyertaan Tuhan semua baik, diberkati Tuhan. Berkati ekonominya, berkati kesehatannya. Lewat Engkau berdua, nama Tuhan semakin dimuliakan dan diagungkan. Berkati Pak Anton sebagai tim yang baik yang mendukung dalam segala perkara, sehingga God Center makin maju, makin memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati bersama, katakan amin. Silakan berdiri. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebagai bukti bahwa Pak Hendra Sijabat sebagai pendeta muda memang menandatangani ketua sinode dikembalikan lagi ya. Bapak, silakan Pak Hendra diterima. Lihat dulu apakah salah Pak istri. Benar ya? Baik, sekarang ada penjemaat ya. Ya, ada penjemaat. Boleh. Mari silakan foto dulu. Oke, foto dulu. Mari Pak Anton, boleh Pak Anton? Ayo Ibu, silakan. Nah, sampai pertanyaan boleh. Ya, Pak Adi, ayo Pak Adi.
Ayo. Boleh sini, boleh pada. Oke, boleh, terima kasih. Boleh sekarang kembali. Bawa dulu apa? Selalu kembali. Selamat Pak dan Ibu. Ya, tidak sendiri ada Pak Anton yang menopang saudara berdua. Kiranya tetap istiqomah berjalan dengan mulus ya. Saya. Baik, silakan pengumuman berikutnya. Ya, saya akan kembali Bu Atik untuk berdoa dan memimpin kita untuk persembahan. Kita boleh siapkan persembahan kita dan juga saya undang untuk asyir maju ke depan. Ya, puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat Bapak Hendra dan Ibu. Selamat melayani Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah memanggil kita untuk dijadikan alatnya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa jika hari ini Tuhan telah tapiskan hamba-Mu untuk Tuhan Kau jadikan sebagai hamba yang memenangkan banyak jiwa. Kami mengucap syukur, kekuatan Tuhan melimpah bagi mereka dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Setia sampai Kau datang yang kedua kali. Bapak, kami juga saat ini mengucap syukur dan kami akan memberikan persembahan kami. Kami percaya semua yang kami dapat berasal daripada Tuhan. Dan kami rindu mengembalikan lewat persembahan ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati sidang jemaat yang telah memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman mereka. Kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Dan selamat untuk Pak Hendra serta Ibu yang sudah menjadi gembala dimanapun Bapak Ibu ditempatkan dengan menjadi berkat untuk orang lain. Dan terima kasih juga untuk Pak Agus yang sudah memberikan firman Tuhan dan biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Untuk pengumuman minggu depan Bapak Ibu bisa nanti kami share dari pengurus, akan di-share di grup CKI Kasih Karunia. Bapak Ibu boleh melihat baik-baik bagaimana di hari Rabu kita akan KPM dan juga hari Minggu depan kita akan datang kembali dan juga memuji nama Tuhan untuk pelayan. Itu boleh lihat di grup kita di WA-nya. Iya, saya undang kembali untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Pak Agus. Mari cepat kita berdiri. Kami teringat Ibu Eva yang terbaring rumah sakit Immanuel. Tuhan yang jamah, kiranya kesembuhan dari Tuhan yang Kau nyatakan. Jemaat-jemaat yang lain yang sakit Tuhan pulihkan dengan darah Tuhan, sehingga di masa seperti ini mereka kuat bersama dengan Tuhan. Berkati pelayan Tuhan satu persatu. Lelah kami dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hitung lelah mereka sebagai upah masuk kerajaan surga. Sidang jemaat sedang beribadah. Sekarang pulanglah, ini angkat tanganmu, terimalah berkat surga. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah, memperluas kapasitas hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatan anggota keluargamu, diberkati masuk rumahmu, diberkati ekonomi pekerjaan keuanganmu. Sekarang pulanglah, terimalah kasih Allah Bapa bagimu, kasih terus yang melimpah-limpah. Darah Kudus sertai sepanjang hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kau bertemu dengan Tuhan dan Kau berkata kepadamu, sabarlah hambaku yang setia, kau layak masuk kerajaan surga. Diberkati bersama, katakan amin.
gereja memberkati kami dan menyertai kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.